Baik, sambil menunggu kedatangan dan dimulainya sidang kasus obstruction of justice hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami ajak Anda kembali berbincang dengan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi dari Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Pak Ito, tadi kalau Pak Ugroseno sebagai saksi kemudian dihadirkan di persidangan, Pak Ugroseno menganggap bahwa sudahlah hanya cukup saja di sidang etik diselesaikan secara internal kepolisian, tidak perlu sampai kemudian masuk ke ranah pidana. Kalau pendapat Pak itu seperti apa? Begini Mbak, di dalam hukum pidana itu ada jenis-jenis delik ya. Yang pertama adalah dikenal dengan delik dolus. Dolus itu merupakan satu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Kemudian ada juga delik culpa atau delik alpa, yang merupakan satu perbuatan pidana ya yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja. Tadi ya, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno karena yang tadi dilihat dari pada peran masing-masing. Apakah yang bersangkutan itu memang mengetahui yang dilakukan itu adalah sesuai dengan skenario daripada yang dilakukan oleh saudara Ferdy Sambo ataukah tidak? Nah, kalau memang tidak, tentunya juga akan menjadi pertimbangan bagi hakim bahwa yang bersangkutan itu tidak harus dikenakan hukuman pidana, cukup dikenakan kode etik ya, atau sidang kode etik atau sanksi kode etik. Nah, ini nanti akan menjadi sesuatu pertimbangan daripada putusan hakim. Tadi sudah saya sampaikan, hakim dapat menyampaikan keputusannya bahwa terhadap yang bersangkutan atau terdakwa, seseorang terdakwa tertentu, itu bisa dibebaskan daripada tuntutan. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang bersangkutan bisa diberikan keringanan dengan berbagai pertimbangan. Atau mungkin bisa diberikan hukuman yang lebih berat. Ya, tentunya fakta persidanganlah yang menentukan. Kalau tuntutan jaksa, wajar saja. Karena bagaimanapun juga pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya jaksa itu anggota tersebut itu jasanya selama ini di dalam untuk kedinasan kepada negara, pada masyarakat itu tidak menjadi pertimbangan, saya kira itu wajar. Karena kan bagaimanapun jaksa ini adalah penasihat atau jaksa adalah penuntut umum ya, yang merupakan pengacara daripada pihak korban yaitu Brigadir Yosua. Nah, yang di sini yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa saat ini 6 orang itu adalah akibat. Akibatnya ini menyebabkan penyidikan menjadi terhambat, penyidikan menjadi kabur, dan lain sebagainya. Tapi harus dibuktikan apakah memang ini dasarnya adalah disengaja atau tidak. Tadi ada delik dolus, ada juga delik culpa. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan hakim. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ito mungkin terakhir, kita mungkin juga ingin tahu Pak, sebenarnya kalau menurut pengalaman Pak Ito sendiri, ini kan relasi kuasa, kata-kata ini yang sering sekali kita dengar dan juga disampaikan bahkan oleh para terdakwa bahwa mereka hanya melaksanakan tugas, tidak bisa menolak perintah atasan. Sebenarnya seperti apa sih Pak kekuatan wewenang level yang satu memberikan kemudian perintah kepada level bawahnya dan bagaimana kemampuan untuk bisa menolak ketika perintah itu berlawanan dengan kode etik profesi yang ada. Sampai-sampai bahkan Kapolri kemudian juga memberikan surat tersendiri, memberikan perintah bahwa bila ada yang merasa kemudian tertekan atas perintah yang diberikan oleh level di atasnya, ini bisa kemudian membuat laporan begitu Pak Ito. Peraturan Kapolri yang terbit ya, yang disampaikan terakhir oleh Pak Ken itu adalah Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 setelah kasus daripada yang menjadi opini publik ya, yaitu yang melibatkan saudara AKBP Brotoseno ya, mantan anggota Polri. Di sana Kapolri mengeluarkan satu haknya yaitu peninjauan kembali yang akhirnya memberhentikan dengan tidak hormat yang bersangkutan karena sanksi hukumannya kan di atas maksimal daripada sanksi kode etik yang masih memungkinkan yang bersangkutan menjadi anggota Polri. Nah, kalau pengalaman saya, semua kembali kepada masalah lama atau daripada durasi yang bersangkutan bertugas. Semakin lama orang itu bertugas, semakin memiliki satu pertimbangan ya, pertimbangan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Jadi kalau yang bagi orang-orangnya atau anggota Polri yang baru biasanya
ya sifatnya karena sifat komando. Kita ini kan masih ada semi militer. Kalau sudah perintah pada pimpinan, mereka harus tunduk dan patuh kepada perintah pimpinan. Nah, apa yang dilakukan oleh yang mungkin menjadi pertimbangan juga adalah apakah yang bersangkutan itu memang memiliki satu kematangan ya dalam berpikir, kemudian dalam bertindak, sehingga ini tentunya akan menjadi pertimbangan. Kalau yang baru-baru kan siap laksanakan, meskipun konsekuensinya kepada yang bersangkutan adalah tentunya akan mendapatkan sanksi hukuman baik secara kode etik maupun bisa juga terkena sanksi hukuman pidana. Nah, itu menurut saya adalah semakin lama orang berdinas ada ikatan emosional juga ya antara bawahan dan pimpinannya, apalagi kalau yang bersangkutan itu selama ini berprestasi dan mendapatkan promosi daripada pimpinannya, pasti mereka akan sangat loyal ya. Kecuali kalau orang itu baru di dalam bidang fungsi tersebut, ya bisa saja yang bersangkutan juga tidak seperti orang yang memang selama ini selalu mendapatkan perhatian daripada pimpinannya, baik pada saat dia berdinas, pada saat dia lulus, ataupun sampai dalam masa kedinasan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, sudah mau berbincang dan berbagi informasi bersama kami dari pagi hari tadi di Breaking News TV One. Terima kasih Pak Ito, sehat selalu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda. Nanti kita juga akan berbincang dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Sesaat lagi pemirsa.